Sampai saat ini, konflik panas antara Thailand dan Kamboja belum kunjung mereda. Kedua belah pihak masih bersikeras saling tuduh dan semakin gencar melakukan serangan di daerah perbatasan. Beruntung, Indonesia langsung mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan. Negeri tanah air sudah mempersiapkan amunisi jika perang regional nantinya benar-benar terjadi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Belum padamnya perang antara Kamboja-Thailand. Perang antara Thailand dan Kamboja masih memanas dan terus menelan banyak korban. Konflik ini berawal dari aksi saling baku tembak pada bulan Juli lalu di daerah Segitiga Zamrud. Kedua pihak saat itu saling tuduh satu sama lain bahwa daerah perbatasan mereka mendapatkan serangan. Hingga pada akhirnya, perang sempat mereda dengan kesepakatan gencatan senjata. China dan Amerika Serikat saat itu dinilai sebagai sosok penting yang melakukan mediasi. Namun baik Thailand maupun Kamboja kembali memantik api panas pada tanggal 7 Desember yang lalu. Dilansir dari berbagai sumber, Thailandlah yang lebih dahulu memulai konflik kembali. Pasukan negeri Gajah Putih melayangkan tembakan rudal yang menyerang tentara Kamboja. Itu artinya, sudah 6 hari perseteruan besar ini belum menunjukkan tanda-tanda usai. Malahan, aksi baku tembak makin menjadi-jadi dan melibatkan senjata-senjata canggih. Dari pihak Thailand disebut sudah mengerahkan jet tempur F-16, tank anti-peluru hingga artileri terbesar. Kurang lebih sepekan, sekitar 22 warga negeri Gajah Putih dilaporkan sudah menjadi korban. Sementara itu, Kamboja melaporkan 10 warganya harus hilang dalam konflik baru ini. Selain itu, sekitar 190.000 jiwa lainnya terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Pasukan negeri Seribu Pagoda yang paling menunjukkan kebrutalan dalam periode kedua ini. Mereka tanpa ampun dan ogah memberikan nafas kepada negeri neraka dunia. Bahkan serangan yang mereka lancarkan juga sukses menyasar target yang diinginkan. Negeri Gajah Putih diberitakan sudah berhasil melayangkan beberapa tembakan ke kasino Kamboja. Dilansir dari Reuters, sekitar 5 kasino harus rela diruntuhkan oleh pasukan Thailand. Selain itu, gempuran ini juga menyasar markas-markas daring atau sarang scam. Banyak warga yang diidentifikasi sebagai orang asing yang berhamburan karena serangan ini. Mereka diduga merupakan pekerja dari markas daring dan judi online. Dalam rekaman sebuah video, terlihat jelas keberhasilan serangan yang dilakukan Thailand. Sebuah tank TOW yang dilengkapi dengan rudal kedapatan sedang menjalankan aksinya. Kendaraan berperang ini melancarkan beberapa ledakan ke arah gedung yang diduga kasino. Pasukan negeri Gajah Putih disebut begitu berani saat melancarkan aksinya. Alhasil, tindakan ini mendapatkan banyak tanggapan warga dari seluruh Asia Tenggara. Mereka memberikan respon positif karena kegiatan negatif yang ada di Kamboja ikut diberantas. Menurut kemajuan terbaru, Kamboja mulai kewalahan menghadapi serangan besar-besaran kali ini. Pasukan pertahanan mereka sudah tidak sanggup berperang dalam kurun jangka panjang. Oleh sebab itu, negeri Anchor Warriors disebut sudah melakukan diskusi. Pertemuan nantinya bertujuan untuk bernegosiasi agar perang kali ini bisa dihentikan. Kepastian ini sudah disampaikan langsung oleh Sotaura, selaku Kepala Komite Urusan Luar Negeri. Pihak Kamboja siap berdamai, namun tidak ingin mengambil tindakan lebih dulu. Kami siap mengambil langkah berdiskusi dengan pihak Thailand. Semuanya bisa diselesaikan, namun kami tidak akan memulai langkah itu lebih dulu, ujar Sotaura. Sedangkan Thailand sepertinya ogah untuk melakukan negosiasi damai dalam waktu dekat. Menurut Anutin Chanvirakul selaku Perdana Menteri, mereka belum mau berhenti sebelum rencana mereka berjalan sesuai rencana. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kami telah memberikan komitmen kepada angkatan bersenjata bahwa mereka dapat sepenuhnya melaksanakan operasi yang direncanakan, kata Anutin. Terjadinya konflik ini ternyata menimbulkan sedikit perpecahan di tubuh pemerintah Thailand. Akibatnya, parlemen atau DPR negeri Gajah Putih baru saja dibubarkan. Langkah ini dilakukan karena ketidakpuasan warga terhadap keputusan yang diberikan perwakilan rakyat. Nantinya, pemilu baru akan dilakukan dalam waktu 3 bulan ke depan. ASEAN terlalu bergantung ke Indonesia. Ketegangan yang terjadi di Asia Tenggara dinilai akan memberikan dampak buruk untuk kawasan. Perang regional berpotensi terjadi di masa depan seandainya konflik nggak kunjung meredah. Gak hanya itu, ancaman bagi negara terdekat juga semakin nyata adanya. Warga di kawasan ASEAN dibuat kurang nyaman dan terpaksa harus ekstra waspada di setiap harinya. Bahkan, konflik kali ini sudah bukan tentang politik dan isu demokratis lagi. Banyak hal yang harus dikorbankan di luar pemerintahan, seperti bidang olahraga yang tidak memiliki keterlibatan sama sekali. Contoh nyatanya, ada atlet Kamboja yang harus mengubur mimpinya di SEA Games 2025. Pemerintah setempat nggak mau ambil resiko yang mengancam keselamatan para atlet.
Olahraga yang harusnya menjadi momen untuk mempererat solidaritas kawasan, mendadak berubah menjadi barometer ketidaknyamanan karena isu politik. Indonesia sendiri nggak pernah melibatkan diri sebagai aktor antagonis di Asia Tenggara. Sebaliknya, negeri tanah air selalu hadir sebagai penengah dan menawarkan ruang diskusi untuk menghormati politik negara lain. Prinsip ini diterapkan dengan mengikuti aturan quiet diplomasi ala Hadley Bull. Artinya, negara mediator bekerja secara hati-hati untuk menghindari eskalasi publik serta menjaga keamanan kawasan. Bukti nyata sudah diperlihatkan oleh Indonesia pada konflik yang terjadi di tahun 1980-an. Saat itu, Kamboja menganggap Vietnam telah banyak melakukan pelanggaran. Akhirnya konflik besar nggak terhindarkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Beruntung, Indonesia dengan gagah hadir sebagai pahlawan yang selalu dikenang. Negeri tanah air dinilai memiliki modal istimewa yang nggak dimiliki oleh negara lain. Indonesia saat itu tidak memiliki kepentingan khusus yang terjalin di antara kedua negara, sehingga keterlibatan atau tindakan yang dilakukan dianggap lebih netral dan stabil. Pada akhirnya, baik Kamboja maupun Vietnam tak melanjutkan perseteruan setelah ditengahi oleh Indonesia. Indonesia memang yang paling cocok sebagai mediator dibanding negara yang lain. Pasalnya, Amerika Serikat dan Malaysia sudah dianggap gagal untuk menyelesaikan masalah kali ini. Negeri Paman Sam dan negeri Melayu merupakan penengah dalam gencatan senjata periode pertama. Saat itu, Donald Trump turun tangan langsung sebagai mediator, sementara Malaysia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin ASEAN saat ini. Namun pada akhirnya, negosiasi masih buntu dan kedua belah pihak yang bersangkutan masih menyimpan dendam yang mendalam. Dilansir dari kabar terbaru, Trump mengaku kesal dengan konflik yang kembali terjadi. Politisi 79 tahun ini sekali lagi campur tangan untuk menemukan kedua pemimpin. Anwar Ibrahim selaku ketua ASEAN juga nggak mau kalah untuk curi panggung. Dirinya menyatakan siap mempertemukan para menteri Asia Tenggara untuk membahas konflik yang terjadi. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia akan mengadakan rapat khusus para menteri luar negeri ASEAN dalam waktu dekat untuk menilai situasi dan mendukung langkah-langkah deeskalasi, ujar PM Malaysia Anwar Ibrahim. Pak Anwar nggak ingin Malaysia dianggap sebagai negara yang acuh terhadap permasalahan regional. Negeri Melayu siap mempertahankan nama baiknya selaku contoh baik di kawasan. Namun, nama negeri Melayu sendiri dianggap sudah tercoreng akibat kegagalan di periode pertama. Apalagi saat ini Thailand dinilai masih ogah untuk berdiskusi. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara berani dengan adu otot. Negeri Gajah Putih kabarnya akan menolak pengajuan perdamaian yang dilayangkan baik dari Amerika maupun Malaysia. Thailand sudah terlanjur dibuat naik darah duluan gara-gara ulah Kamboja. Pihak musuh dianggap memperlihatkan perlakuan buruk dan selalu mengambil tindakan dengan cara licik. Maka dari itu, peran Indonesia satu-satunya yang bisa diharapkan saat ini. Nantinya, negeri tanah air berpotensi mengulang kesuksesan pada tahun 1980-an yang lalu. Indonesia maju satu langkah, bangun kekuatan bersama Rusia. Di tengah konflik yang sedang berjalan, Indonesia justru mengambil jalan satu langkah ke depan. Negeri tanah air lebih memilih untuk mempersiapkan diri ketimbang mengambil langkah sembarangan. Langkah cerdas ini diperlihatkan dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin. Kedua pemimpin ini melakukan diskusi saat Pak Prabowo datang langsung ke Rusia. Keduanya mempererat hubungan harmonis dan membahas kerjasama positif di masa mendatang. Ada beberapa poin mengejutkan yang berhasil dibawa Prabowo dari pertemuan kali ini. Salah satunya kerjasama nuklir yang dianggap sebagai modal penting sebelum terjun ke medan perang. Negeri beruang secara terang-terangan bersedia menjalin kerjasama di bidang ini. Kepastian bahkan sudah disampaikan sendiri lewat pernyataan tegas Putin. Sang presiden mengaku senang bisa memberikan banyak persiapan maupun ilmu bagi Indonesia. Saya mengetahui bahwa Indonesia memiliki rencana di bidang ini, dan bila Yang Mulia membutuhkan untuk melibatkan para pakar Rusia, kami selalu bersedia bekerja sama, ujarnya. Persiapan nuklir Indonesia nggak hanya diperlihatkan dengan kerjasama bersama Rusia. Negeri Nusantara diketahui sudah berkunjung ke Pakistan sebelum bertemu dengan Putin. Pakistan sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang juga memiliki senjata nuklir. Bahkan kekuatan besar ini hampir diperlihatkan saat berseteru dengan India. Di lain sisi, Indonesia juga berhasil memperkuat militer mereka setelah Prabowo pergi ke luar negeri. Indonesia dikabarkan memperpanjang kerjasama mereka dengan Rusia. Hal ini bertujuan untuk melatih para pasukan agar siap seandainya ada konflik yang terjadi secara mendadak. Para spesialis Indonesia secara rutin mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan tinggi Rusia, termasuk Akademi Militer, dan kami siap memperluas kerjasama tersebut, kata Putin. Semuanya ini dinilai untuk mempersiapkan diri untuk perang regional masa mendatang. Negeri tanah air sendiri sudah melakukan banyak keberanian demi terjalinnya perdamaian. Salah satu contohnya adalah saat Prabowo memerintahkan pasukan turun langsung dalam perang Gaza. Langkah ini sebagai bentuk komitmen Indonesia mengumandangkan kemerdekaan Palestina. Jadi, begitulah cerita persiapan Indonesia menghadapi perang regional ASEAN. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?